Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurrahma Fadilah dengan NIM 12120200190 dari kelas 2E jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mereview kembali materi pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran yang diampu oleh dosen Dr. Fajar Farhan Hikam SSY. Untuk materi yang akan saya review kembali yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang mana ayat ini menjelaskan atau membahas mengenai khalifah, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Baik, tadi adalah pembacaan Quran Surat Al-Baqarah, materi yang akan saya bahas dan akan saya review pada hari ini. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 memiliki kandungan atau pembahasan yaitu mengenai dialog antara malaikat dan Allah. Di dalam ayat ini Allah berdialog kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Akan tetapi malaikat meragukan manusia untuk memimpin atau menjadi khalifah di muka bumi karena sifatnya yang merusak dan juga suka menumpahkan darah. Kenapa malaikat tidak dipilih sedangkan manusia dipilih sebagai khalifah? Jawabannya terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165, yang mana karena manusia memiliki kelebihan baik pada wawasan, intelektual maupun keterampilan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama menjadi khalifatul fil ard, yaitu pengganti di muka bumi, dan juga Abdullah, hambanya Allah. Artinya khalifatul fil ard, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada manusia untuk memimpin atau menegakkan hukum yang terdapat di muka bumi, dan juga tidak lupa dengan syarat bahwa mereka harus tetap taat dan juga tunduk sebagai Abdullah, hambanya Allah. Kemudian, apa itu khalifah? Khalifah itu artinya pengganti, menggantikan, atau orang yang datang sesudah siapa yang datang. Nah, para ulama mendefinisikan makna khalifah itu sendiri, orang yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Manusia dipilih sebagai khalifah di muka bumi karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan ini bisa menjadikan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Serta keistimewaan yang Allah beri kepada manusia itu bisa dilihat dari sisi penciptaannya, baik dari fisik maupun personalitas karakternya. Nah, tujuan Allah sendiri memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi ini untuk menguji dan juga memberi penghormatan. Selain itu, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi bisa menuntut ilmu, kemudian tolong-menolong dalam kebaikan, terus mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, kemudian menjaga diri dan memelihara diri serta keluarga, menegakkan keadilan di masyarakat, dan juga amar ma'ruf nahi dan munkar gitu. Kemudian yang kedua yaitu tugas manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah dapat dipahami dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
yang artinya, dan aku tidak menciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Kalau untuk Abdullah atau hamba Allah itu, kita sebagai makhluk Allah itu harus tunduk, patuh, dan taat, mengerjakan sholat dengan tepat waktu, tidak lupa membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sedikit review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.